Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa suruh kita di mana saja berada, alhamdulillah program suruh kita pada kesempatan kini bersama pengurus Masjid An-Nur Komplek Cimpago Putih dan Komplek Cendana, di mana dua komplek itu tidak bisa disatukan, jadi masjidnya, jemaahnya bergabung di situ. Masjid itu termasuk masjid yang aktif, yang banyak kegiatannya, banyak kajian-kajiannya, banyak pendidikannya, begitu juga dengan pendidikan anak, pendidikan remaja ada di situ. Dan juga istimewa masjid itu telah disediakan imam tetapnya, di mana indak lay akan terlantar jemaah-jemaah itu di solat-solat 5 waktu. Masjid itu keberadaannya di sana, kalau kita dari arah Pasaraya menuju ke Lubuk Buaya, sebelum rel kereta api di Tabiang tu belok ke kiri, kemudian lurus ke dalam, beko nampak situ gerbang komplek Cimpago Putih. Setelah gerbang itu kita belok ke kiri seketik, langsung nampak masjid itu. Yaitu keberadaannya di Kelurahan Parupuak Tabiang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dun sana pemirsa Suruh TV di mana saja berada, alhamdulillah pada hari nanko kita sudah bersama salah satu pengurus dari Masjid An-Nur Komplek Cimpago Putih, Kelurahan Parupuak Tabiang, Kota Padang. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ambo Pausil, Pak. Ya. Dari program Surau Kito dari Surau TV. Ya. Kalau boleh tahu jo siapa mungkin Pak? Kalau saya nama Sudirman Hakim. Pak Sudirman ya? Pak Sudirman Hakim. Salah seorang pengurus daripada Masjid An-Nur. Iya. Komplek Cimpago Putih Parupuak Tabiang, Padang. Iya. Izinkan Ambo, Pak. Insyaallah Ambo akan bertanya beberapa hal nanti terkait dengan masjid kita kok. Ya. Yang pertama sekali yaitu kita ingin tahu sejarah bermulanya dulu. Oh, gitu. Masjid kita kok, Pak. Iya. Mungkin itu yang pertama sekali pembuka katur gitu ya, Pak ya. Okay. Jadi pada Bapak daripada yang mewawancari Ambo pada pagi hari ko. Iya. Pertama sekali kepada peliput Surau TV, kami juga mendapatkan informasikan di mana sejak didiaminya Komplek Cimpago Putih, iya, mulai 1 April tahun 1185, tahun 85, Pak. Tahun 85, di mana warga Cimpago Putih dan sekitarnya selalu mendambakan dan terpanggil untuk mendirikan masjid. Iya. Sebagai tempat beribadah dan kegiatan syariat Islam. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi pada mulanya warga Komplek Cimpago Putih menggunakan bekas gedung PT Inkorba. Oh, bekas gedung kok dulu, Pak ya? Bekas gedung PT Inkorba, di mana yang membangun perumahan ini adalah PT Inkorba pada waktu itu. Oh, gedung pemasarannya kok? Gedung pemasarannya. Oh, gitu ya. Pemasarannya. Gedung tersebut kami dirikan sebagai musala. Musala awalnya, Pak ya? Musala awalnya, di mana diberi nama pada peringatan nuzul Quran, yaitu pada tanggal 14 Juni 1985 Masehi atau 1405 Hijrah, dengan nama dulu musala itu adalah Sa'adatud Drain namanya. Oh, musola Sa'adatud Drain. Tapi masih berbentuk gedung apa ya? Masih berbentuk gedung. Enggak bentuk musola, enggak bentuk masjid belum lah ya? Belum lagi. Cuma di tempat itu sudah mulai mengadakan kegiatan salat berjamaah. Masya Allah. Jadi dengan adanya acara peletakan batu pertama pada Masjid An-Nur oleh Bapak Wali Kota Mediati kedua Padang pada tahun 87. Oh, 2 tahun kemudian? 2 tahun kemudian, pada tahun 87, resmilah tempat suci ini menjadi masjid sebagai rumah Allah. Lah masjid langsung ya? Langsung masjid. Masya Allah. Langsung masjid. Dimulai dengan mendirikan sholat
Salat berjamaah salat ya. berjamaah, Iya. pembinaan umat, kesejahteraan sosial baik di bidang pendidikan, ibadah sosial dan atau kegiatan lainnya. Iya. Jadi sejalan dengan hakikat pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka pengamalan dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Peribadatan kita kan lah diatur di negara awak ya Pak ya. Ya itu. Nah, tentu kita mengikuti lah ya nak. Ya. Apa pasal yang dituntut dek negara kita. Ya kan itu, ya, Pak, ya. itu. Ya itulah dari sana seketik sejarah dari Masjid An-Nur itu. Bermula dari gedung ya atau bahkan gudang ya Pak ya. Ya, gudang. Kemudian karena keinginan warga di Siko, terutama warga komplek Cimpago Putih kok, adonyo sarana untuk beribadah, jo untuk membina umat menjalankan syariat Islam, maka dijadikanlah gedung tadi itu sebagai musola awalnya. Kemudian 2 tahun kemudian mulai diletakkan batu pertama sebagai tanda awal pembangunan ya Pak ya. Ya mungkin selanjutnya nanti kita akan bertanya juga tentang pembangunan. Mungkin lebih tepatnya kepada divisi pembangunan ya Pak ya. Iya, kepada divisi pembangunan. Insyaallah nanti pemirsa suruh kita di mana saja berada. Terima kasih ya Pak informasinya tentang sejarah masjid kita kok. Mungkin kita akan izinkan Rambo celik-celik juga ke dalam nanti ya Pak ya. Iya. Setelah ke dalam, iya. kita temui Pak pengurus yang lain. Pengurus yang lain ya Pak ya. Ya Pak. Apa juga kegiatan yang ada di Siko, bahas saja pembangunannya nanti kita akan lebih jeli ya Pak ya. Ya, izinkan Rambo Pak. Ya, silakan. Pada kesempatan ko kita lah bersama jo ketua pengurus Masjid An-Nur Komplek Cimpago Putih. Alhamdulillah kita lah bersama Buya Faisal sebagai ketua pengurus masjid. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bapak Buya sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Iko Buya, masjid ko kan pentingnya pembangunan, tapi ada yang lebih penting dari itu ya. Iya betul. Pembangunannya olehlah mega, tapi yang lebih daripada itu kemakmuran masjidku dari kegiatan-kegiatan yang ada itu yang perlu ya. Iyalah. Nah, kita ingin tahu ke ya dari tim surau kita ke. Iya. Apa saja kegiatan-kegiatan kita yang ada di masjid kita ke ya. Iyalah, terima kasih. Hifosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Surau TV di masa jauh berada, kami merasa senang ya. Kami dari pengurus masjid merasa senang dikunjungi oleh tim surau kita ya, di mana Masjid An-Nur adalah masjid kebanggaan orang Cimpago Putih dan Cendana. Masya Allah. Ya. Dua kompleks kamu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Komplek dua tapi namanya satu. Masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah di setahun yang lalu di bulan Oktober, menjelang akhir Oktober, iya. Alhamdulillah Allah bagi amanat kepada kita tim pengurus masjid yang ditunjuk bos sebagai ketuanya, yang mana jo orang baru di Siko. Waktu itu kita di Siko Allah ada jo kajian, tapi itu baru sekali seminggu, subuh saja sekali seminggu. Kemudian ditambah sekali lagi. Alhamdulillah di pengurus yang baru kini kegiatan awak pertama ada keilmuan. Untuk keilmuan ko ya tiap hari, tiap subuh. Iyalah Bu ya. Senin sampai Jumat. Itu memang kita sengaja untuk membuat kegiatan ilmu agar masyarakat ya nyobel ilmu. Iya. Karena apalagi awak ya baru pandemi kan. Harus terus dia silaman rohani masyarakat awak. Jadi setiap subuh pagi sampai jam 6. Oh, Masya Allah. Atau apa sih tadi Senin sampai Jumat ya Bu ya? Senin itu fikih ibadah. Fikih ibadah. Selasa beda lah tema Selasa itu ada hadis. Oh, beda lah ya. Ya. Rabu itu tafsir atau tadabbur Quran. Masya Allah. Tafsir perkata. Kemudian Kamis itu tafsir tematik.
Tafsir je Buya ya. Jumat itu tematik. Masya Allah, padik apa Buya? Jadi alhamdulillah karena memang waktu subuh mengadakan acara risiko kalau waktu lebih efektif daripada malam. Iya. Itu kami jadi pengurus. Makanya kalau malam orang mendengar kau tidak banyak lah. Kalau subuh ramai Buya? Subuh tu ramai. Masya Allah. Itu pula Allah agiah karunia di komplek gua. Padahal subuh ko waktu solat nambarik apa ya? Di masjid lain, kalau lihat subuh ko dan seketik. Iya. Ya. Lebih malam banyak. Tapi risiko cocoknya memang kegiatan tu lebih banyak subuh. Masya Allah. Maghrib orang lah pulang mungkin yo faktor kegiatan karajo malam tu orang lah latih ya. Iyalah. Jadi itu kegiatan ditambah dengan kegiatan khutbah Jumat yang rutin. Ditambah juga dengan wirid malam di Jumat malam itu kali sebulan. Kemudian insya-Allah hari Sabtu besok kita akan mulai wirid remaja lah. Iya, wirid kalau remaja diinstruksikan untuk SLTA Pak Gubernur kan? Ya. Pak Gubernur lah menginstruksikan untuk wirid remaja. Untuk kegiatan pendidikan, itulah ada TPQ. TPQ ya. TPQ kalau lama je ya. TPQ lah lama. Lama ya. Itu kita tunjuk penanggung jawabnya Imam Musaji langsung inyo penanggung jawab TPQ. Iya, masya-Allah. Imam Musaji. Kita alhamdulillah sekarang punya imam tetap. Punya imam tetap ya. Imam tetap, kemudian ada pula pembantunya. Garin konya kalau nak imam ko nak ada nya mengertian. Iyalah. Alhamdulillah pula kita untuk imam ya kita bagi fasilitas. Alhamdulillah. Ada kamar, ada rumah imam. Ada rumah imam bangun ya. Kini gua. Enggak hanya kamar biasa kan kamar je ya. Ke rumah. Aku rumah di alhamdulillah. Kalau selesai nanti nyoba kamar dua kamarnya. Iya. Imam tadi kan. Ya namanya imam tu orang nan tinggi derajatnya. Iyalah. Jadi tidak asal-asal saja, tidak emperan-emperan. Ya. Jadi memang sengaja dibuatkan, memang kau muliakan imam tadi. Iya lah ya. Nah itu pendidikan tadi ya ada untuk masyarakat. Itu setiap subuh ada sekali 2 kali sebulan ya, 2 kali sebulan ada. Sudah tu untuk remaja, pembinaan remaja dan juga alhamdulillah didukung dek pemerintahan kita. Nah untuk anak-anak tadi lah ada loh TPA, TPQ gitu ya. Ya alhamdulillah di sana sadonya itulah tadi kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid An-Nur. Ditambah cik lain, berlupa setiap Ramadan kita lah mengadakan i'tikaf lah 2 kali. Masya Allah. Full 10 terakhir. 10 malam terakhir ya. Alun full lah cuman malam aja. Malam saja. Tapi alhamdulillah semalam sajus. Iya. Sajus semalam. Alhamdulillah. Kita dari jemaah, dari pengurus ya ada yang ikut sekitar mau balik orang. 10 atau mau balik orang. Mesti dari 10 terakhir. Ya itulah di sana mungkin beberapa kegiatan yang ada di Masjid An-Nur itu. Kata Buya tadi di Siko di komplek mungkin ya. Ya yang ramai orang subuh. Malah kata Nabi solat subuh kau adalah solat yang paling baik kau. Tapi subuh kau nak ramai di Siko. Itu bedanya mungkin di sebagian masjid-masjid kita yang lain. Nah di waktu subuh itulah pengurus mengambil kesempatan untuk menambah keilmuan masyarakat di Siko, itu dengan mengadakan kajian rutin setiap subuh dengan berbagai macam tema yang beragam. Itulah dulu di sana informasi tentang kegiatan yang dapat kita gali dari Masjid An-Nur Komplek Cempaka Putih. InsyaAllah nanti kita juga akan mengupih tentang pembangunan dan apa saja rencana pengurus ke depannya. Nanti kita akan selanjutnya bersama dengan pengurus yang lainnya. Demikian saja dulu. Barakallahu fiik. Di sana pemirsa suruh kita di mana saja berada, untuk kenyamanan jemaah suatu masjid di dalam menjalankan ibadah, tentu akan terus ada penambahan fasilitas atau juga menambah pembangunan-pembangunan. Nah selanjutnya kita pada hari nanko, pemirsa di mana saja berada dalam kondisi hujan di Kota Padang, qadarullah dari pagi tadi
Kota Padang diguyur oleh hujan, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hujan ko membawa berkah kepada kita. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita, hujan yang indah membawa bencana. Baiklah dun sanak di mana saja berada, kita sudah bersama salah seorang pengurus divisi pembangunan. Kalau boleh tahu, bersama siapa mungkin ini Pak? Sudirman Nawawi. Oh, Pak Sudirman jo. Ya. Tadi Pak Sekretaris Sudirman jo. Ya. Kalau kau Sudirman Nawawi. Bapak Sudirman Nawawi. Pemirsa di mana saja berada, iyalah Pak, tentu masjid kita kok Pak kadang indak putui sekali jadi pembangunan ya Pak ya. Kadang-kadang ada perlu penambahan fasilitas atau ada jo yang perlu diperbaiki ya Pak ya. Mungkin terutama sekali yang untuk pembuka kartu kita pada kesempatan kini kok Pak. Mungkin kita bertanya ke Pak, proses pembangunan masjid itu dari awal dulu ke Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diamanahi oleh warga, oleh jemaah untuk mengelola seksi pembangunan. Seksi pembangunan ya. Jadi sesuai dengan tugas saya, tugas kami dari seksi pembangunan, tentu akan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh jemaah untuk beribadah. Iyalah. Kita tidak saja membangun kerabang ya, Iya. tapi yang lebih penting itu isinya dari pembangunan itu. Iyalah. Jadi kebetulan di Masjid An-Nur ini sudah ada kegiatan-kegiatan jamaah, maka perlu disediakan tempatnya yang memadai. Iya, fasilitasnya nyaman ya Pak ya. Fasilitas yang nyaman untuk menunjang peribadatan oleh jamaah. Tadi dikatakan masalah pendanaan juga perlu kita sampaikan. Pendanaan ini adalah bersumber dari sumbangan jamaah. Sumbangan jamaah ditambah sumbangan donatur yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Dan tahun 2000 kita mulai pelaksanaan. Dulu kita beri judul revitalisasi Masjid An-Nur. Oh, Masya Allah. Jadi sampai terakhir selesai seperti ini pada tahun 2010 kalau tidak salah. Memang sangat bertahap sekali. Karena dananya tidak langsung ada. Jadi bertahap. 10 tahun ya Pak ya? 10 tahun. Dulu tahun 2000 kita perlebar. Kita perlebar. Dulunya lebar ya? masjid ini berukuran luasnya 144 meter. Sekarang sudah menjadi 320 meter untuk sangkar. Luas bangunan masjid induk ini. Di samping itu kita juga perlu bangunan yang menunjang kegiatan masjid. Iya. Itu ada pembangunan tempat berwudu yang memadai, tempat bersuci, WC, dan juga ada kebutuhan lain yang juga sudah memerlukan, yaitu tempat anak-anak belajar mengaji. Iya. MDA. Jadi di belakang masjid ini sekarang kita sedang pembangunan Pak ya? Sedang dilaksanakan pembangunan. Itu juga sangat bertahap, sangat terbatas pendanaan kita. Sekarang ini tahap pertama kita membangun rumah imam. Rumah imam ya, Mas. Lantai dasar rumah imam. Nanti di lantai 2 itu untuk MDA. Oh, Mas. MDA. Jadi kini MDA di dalam masjid. MDA masih dipakai di dalam masjid. Oh, masalah kini masih dalam masjid ya. Nanti kalau selesai nanti anak-anak akan pindah ke belakang. Masya Allah. Di ruangan belajar yang sudah kita sediakan khusus. Di samping itu juga kita memang sudah ada tempat berwudu, tapi sepertinya belum memadai. Perlu kita rehab, kita perbaiki, kita sempurnakan, dan itu setelah ini akan kita merehab tempat berwudu yang juga nanti akan kita laksanakan juga secara bertahap. Sebab kalau pendanaan untuk bangunan fasilitas ini
yang di belakang ini seluas lebih kurang 100 meter bujur sangkar, tempat beruduk, rumah imam, di atasnya ruang belajar, itu memerlukan dana lebih kurang hampir 1,5 miliar. Masya Allah. 1,5 miliar. Iya. Baru sekarang yang sedang dilaksanakan itu memerlukan dana lebih kurang hampir 1,5 miliar. Nah, sebab gini, pendanaan ini kan di samping kita kumpulkan dari jamaah, donatur, juga kita mengharapkan sebetulnya bantuan dari secara politis ya, ada itu bantuan pokir dari anggota dewan. Dari anggota dewan Iya. yang di daerah kita ini. Yang ada daerah Sko ya. Dan itu sudah terwujud juga. Kemarin itu ada dengan pokir dari anggota dewan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk tahap pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Lah detail sekali, sangat rinci sekali pembangunan Masjid Kitoko mulai dari tahun 2000. Kemudian perencanaan ke depan pun sedang berjalan. Alhamdulillah mungkin sudah cukup Dun Sanak ya, di mana saja berada. Nah bagi Dun Sanak mungkin yang ingin membantu masjid kita kok kerana ada kebutuhan untuk rumah imam, kok sangat penting sekali. Seharusnya setiap masjid itu ada imamnya. Namanya imam tetap, imam rotib. Agar jemaah itu indak menunggu-nunggu siapa ke imam, atau jemaah laki-laki beko batulah ansuah. Siapa nang ke imam, siapa nang ke imam. Tapi kalau ada imam tetapnya, ketika masuk waktu muazin lah ada solat sunat, kemudian kalaulah iqamah, imam langsung maju. Ndak boleh batulah ansuah. Betul juga pentingnya ada sarana untuk menunjang pendidikan anak-anak kita. Yang mana yang generasi nan akan melanjutkan isi masjid kita kan Pak ya? Jemaah masjid itu generasi-generasi yang ketik-ketik. Kalau tidak dibekalinya dengan ilmu agama dari kini, tentu masjid itu kok bisa langgang juga pada ujungnya. Nah, itulah Dun Sanak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ada pembangunan selalu penambahan fasilitas di masjid itu adalah untuk kenyamanan beribadah dan penunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan dengan sukses. Demikian saja pemirsa Suara Kita di mana saja berada. Demikianlah pada episode kali ini, yaitu bersama pengurus Masjid An-Nur Komplek Cimpago Putih dan Komplek Cendana, Kelurahan Parupuk Tabiang, Kota Padang. Demikian saja, mari kita tutup mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Pak.